Shalom, selamat pagi, saudara-saudara. Apa kabar saudara hari ini? Saya percaya saudara ada dalam sukacita Tuhan. Marilah kita berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas di hari ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan pujian dan syukur kami di hadirat-Mu yang Maha Kudus. Karena Tuhan sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami bersyukur atas pertolongan Tuhan sepanjang malam telah berlalu. Kami boleh istirahat tidur melepas lelah. Dan pagi hari ini dengan kekuatan yang baru dari Tuhan, kami dapat bangun kembali. Terima kasih Bapa untuk hari ini, hari yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan membimbing kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Marilah kita membaca bersama-sama. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudara, judul renungan kita pagi hari ini, Tuhan menyediakan jalan keluar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang tidak memahami bahwa setiap kesulitan, tantangan dalam hidup yang kita alami adalah bagian proses dari Tuhan. Sehingga saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengalami persoalan atau pergumulan yang sangat berat, ketika kita merasa tidak ada lagi jalan keluar, kita menganggap bahwa kita adalah orang yang tidak beruntung. Kita mengalami nasib yang sial. Sehingga saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak di antara kita yang menjadi frustasi, kecewa. Bahkan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak sedikit juga yang mengakhiri hidup karena merasa bahwa tidak sanggup lagi menanggung beban hidup yang begitu berat. Nah saudara-saudara, mari kita renungkan, apakah Tuhan begitu kejam dan sangat jahat kepada kita? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini akan memberikan kepada kita pencerahan dan pemahaman yang benar ketika kita mengalami proses hidup ataupun menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup ini. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 ini memberikan kepada kita pemahaman bahwa sesungguhnya pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan yang biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita tidak memahami dengan benar proses hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, maka kita akan memandang dan menganggap bahwa persoalan yang kita hadapi itu adalah persoalan yang sangat luar biasa. Tetapi Tuhan mengatakan hari ini, di hadapan Tuhan, proses hidup itu, persoalan yang sedang kita hadapi, itu adalah persoalan yang biasa saja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika Tuhan mengatakan apapun yang kita hadapi saat ini, mungkin kita sedang mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh, kita sedang mengalami kebangkrutan, hutang-hutang kita yang semakin menumpuk, bahkan kita juga mengalami persoalan menghadapi persoalan dalam keluarga, kehidupan anak-anak kita, ekonomi kita yang tidak semakin membaik. Saudara, Tuhan mau katakan hari ini itu biasa. Jika Tuhan mengatakan itu biasa, maka seharusnya kita tidak boleh frustrasi. Seharusnya kita memiliki pengharapan. Jika Tuhan mengatakan masalah kita ini biasa, berarti Tuhan adalah Allah yang luar biasa,
yang akan menolong kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada kalimat selanjutnya dikatakan bahwa Tuhan itu setia. Artinya saudara-saudara, ketika kita menghadapi tantangan dan pergumulan persoalan hidup kita, Tuhan itu setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap menggenapi janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Saudara, mungkin saat ini saudara ditinggalkan oleh teman sekerjamu, oleh saudaramu, oleh keluargamu, sehingga tidak ada orang yang datang untuk memberikan dukungan kepada saudara di tengah-tengah kesulitanmu. Ingatlah saudara-saudara, ada satu pribadi yaitu Tuhan Yesus. Dia tetap setia. Saudara, jika kita bisa melalui masa-masa sulit kita, itu membuktikan kesetiaan Tuhan yang selalu menopang kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena Tuhan itu setia, maka kalimat selanjutnya dikatakan, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan itu adalah Allah yang penuh kasih. Tuhan adalah Allah yang mengerti setiap apa yang kita hadapi. Sehingga saudara-saudara, Dia tidak akan memberikan kita pencobaan atau proses hidup melebihi kekuatan kita. Tuhan tahu kita ini terbatas. Oleh sebab itu Dia setia dan Dia akan menopang kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagian kalimat terakhir dikatakan bahwa Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Artinya saudara-saudara, di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar untuk setiap persoalan hidup kita. Jangan kita pernah menyangka Tuhan itu tidak pernah hadir dan tidak pernah memberikan kita solusi dalam setiap pergumulan kita. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa ketika kita dicobai, Tuhan memberikan jalan keluar supaya kita dapat menanggungnya. Jadi saudara-saudara, Tuhan tidak pernah keliru ketika Dia memproses kita. Tuhan tidak pernah mempunyai keinginan atau rencana untuk membinasakan kita ketika Tuhan sedang memproses kita. Tetapi Tuhan setia dan Tuhan menyediakan jalan keluar. Supaya apa saudara-saudara? Supaya kita dapat mengatasi, menanggung segala pergumulan kita dan kita keluar sebagai pemenang. Saudara, jika kita renungkan, kita menghadapi pergumulan dan proses hidup bukan satu kali. Bahkan mungkin kita tidak bisa menghitungnya. Tetapi pernahkah kita menyadari bahwa di setiap pergumulan hidup kita, Tuhan selalu ada dan Tuhan selalu memberikan jalan keluar bagi kita. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada saat kita mengalami proses hidup dari Tuhan, tantangan, pergumulan, apapun bentuknya, percayalah bahwa itu adalah persoalan yang biasa, bukan yang luar biasa. Percayalah bahwa Tuhan adalah Allah yang setia menopang dan menolong kita dan memberikan kepada kekuatan kepada kita, sehingga pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tidak akan melampaui kekuatan kita. Dan Tuhan tetap setia menyediakan jalan keluar bagi kita. Jalan keluar yang disediakan oleh Tuhan tentu bukan jalan keluar seperti pikiran kita, tapi Tuhan menyediakan jalan keluar menurut rencananya, menurut kehendaknya. Jadi saudara-saudara, jangan kita bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Karena ketika kita bersungut-sungut, kita akan menjadi pribadi yang tidak akan pernah mengerti dan memahami rancangan Tuhan dalam hidup kita. Jadi percayalah saudara-saudara, Tuhan Yesus selalu menyediakan jalan keluar di setiap persoalan hidup kita. Jadi apapun yang kita hadapi,
tetaplah semangat. Karena itu bagi Tuhan adalah hal yang biasa. Kita semangat karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Seperti lagu yang mengatakan, persoalanku biasa, Yesusku luar biasa. Saudara, apa yang saudara hadapi saat ini? Pergumulan apa? Percayalah, Tuhan Yesus akan menyediakan jalan keluar. Tuhan Yesus kiranya menolong kita dan memberikan kita kekuatan dalam menghadapi dan menjalani proses hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Roh Kudus kiranya meteraikan firman-Mu itu di dalam hati dan kehidupan kami. Terima kasih untuk kekuatan dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kami, khususnya ketika kami mengalami persoalan-persoalan dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap jalan keluar. Terima kasih untuk kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bapa, tolonglah kami supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini hamba berdoa, menyerahkan untuk seluruh kehidupan jemaat GKU Solo Fide Sentani dan juga saudara-saudara kami yang sudah dengan setia ambil bagian dalam setiap renungan pagi. Ya Tuhan, kiranya Tuhan akan membimbing kehidupan kami, menyertai kami hari ini, melimpahkan berkat yang terbaik bagi keluarga kami, bagi rumah tangga kami, bagi anak-anak kami, bagi sanak saudara keluarga kami, dan juga bagi setiap pekerjaan kami, dan juga pelayanan-pelayanan kami. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan akan memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Mereka yang sedang ada dalam keadaan duka dihiburkan oleh Tuhan. Mereka yang saat ini sedang bersyukur atas pertambahan usia, Tuhan akan memberkati. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah nama-Mu yang boleh dimuliakan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas, tetaplah semangat, percayalah Tuhan beserta dengan kita. Jika saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, bagikanlah kepada keluarga, saudara, sahabat, dan juga teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.